Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Tertulis demikian: Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha melihat dan mengetahui. Karena Tuhan Maha melihat segala sesuatu, maka ini harus menjadi pengingat, peringatan dan pencegahan bagi kita, agar kita tidak melanggar rencana Allah dalam berbagai hal, termasuk dalam soal seks. Tuhan melihat segala aktivitas kita dan semua yang kita lakukan. Tuhan melihat saat kita bekerja, saat kita melakukan perjalanan, berada di mobil, di kantor, di rumah, dan dimanapun kita berada. Ia bahkan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Ia tahu apa yang terkandung di dalamnya, apakah hati kita bersih ataukah kotor. Jangan pernah berpikir bahwa kita dapat melakukan dosa seksual dan terlepas dari segala konsekuensinya. Daud pernah melakukan dosa seksual dengan mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dan itu bukan dosa yang main-main. Akibat dari perbuatannya itu sangat fatal. Keluarga Daud hancur dan kerajaannya pun menjadi terbagi dua. Meskipun Tuhan masih menyayangkan sampai selesainya pemerintahan Raja Salomo anaknya. Namun sesudahnya kita dapat membaca bagaimana kerajaannya menjadi begitu kecil dan hanya berada di wilayah selatan yang berpusat di Yerusalem. Kita perlu memahami saudara, bahwa apa yang nampak seperti pembiaran Allah terhadap dosa sebenarnya bukanlah pembiaran, tetapi adalah kemurahannya dan kesetiaannya karena janjinya. Ia masih menyayangkan Daud dan Salomo, sekalipun sebenarnya mereka telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara, jangan kita merasa tenang-tenang saja apabila dosa kita tidak mendapatkan ganjaran atau konsekuensi dari Tuhan, sehingga kita terus melanjutkan hidup dalam dosa. Justru kita harus merasa takut dan segera bertobat dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Perkawinan merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan istri dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dan di dalam pernikahan ada seks yang dianugerahkan Tuhan. Namun perlu kita sadari saudara bahwa pernikahan bukan hanya urusan seks saja, melainkan bagaimana agar rumah tangga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Dalam Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-10 ini dikatakan, Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Perhatikanlah saudara bahwa gairah seorang suami hendaknya hanya tertuju kepada istri, dan gairah seorang istri seharusnya hanya tertuju kepada suami. Gairah ini tidak boleh tertuju kepada orang lain. Gairah dalam pernikahan adalah sebuah pemberian yang kudus dari Tuhan, yang tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan dosa perzinahan. Dalam Roma 1 ayat 26-27 terdapat peringatan bagaimana orang-orang yang tidak mengakui akan Allah hidup dalam kecemaran dan melakukan berbagai dosa yang tidak wajar. Gairah yang kudus dari Tuhan dalam pernikahan telah dicemari dan disusupi oleh iblis yang menawan pikiran mereka, sehingga semua kenajisan dan kekotoran ada dalam pikiran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, gairah kita secara rohani
hendaknya selalu tertuju kepada Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Hendaknya kita berkobar-kobar dalam kasih kepadanya, dan itu diwujudkan dalam sikap yang mau melayani dan rela berkorban bagi Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah saudara gairah kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihinya, maka tidak ada yang dapat memadamkan gairah dan kasih kita untuk senantiasa melayani dan memberikan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua bahwa kehidupan pernikahan merupakan sebuah berkat dan anugerah dari Tuhan. Di dalamnya Tuhan memberikan gairah yang kudus antara suami dan istri. Dan ajar kami Tuhan untuk memakai setiap pemberian dari Tuhan dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Kami tidak hidup dalam kenajisan dan kecemaran, tapi dalam kekudusan yang dikehendaki Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah-rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang dalam persoalan masalah. Tidak ada lagi gairah satu sama lain. Ada kebencian, ada amarah, ada perselisihan. Antara suami dan istri tidak ada lagi kasih. Biarlah hari ini terjadi pemulihan dari Tuhan. Tuhan melawat hati para suami dan istri untuk kembali sungguh-sungguh berkobar-kobar dalam kasih antara satu sama lain dan hidup dalam kekudusan, dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan yang terus menopang setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dan memenuhi dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera dan kebahagiaan daripada-Mu, sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang kokoh, yang kuat dalam Tuhan, yang mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dari segala sakit penyakit, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam persoalan, masalah, pergumulan, kami mohon lawatan Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu, berikan jalan keluar. Tuhan bukakan pintu-pintu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.